Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang boleh kami terima. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu dan kemudian mensyukurinya dan membagikannya kepada sesama kami. Semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini mendorong kami untuk selalu bersyukur atas segala rahmat yang boleh kami terima dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, penderitaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Begitu pula dengan penyembuhan. Orang yang menderita sakit sekian lamanya mengharapkan kesembuhan. Begitu sembuh, orang tersebut akan sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi kesembuhan. Baginya kesembuhan tidaklah mungkin terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Bagaimanapun kerasnya usaha manusia untuk memperoleh kesembuhan, dan tidaklah mengherankan apabila banyak umat beriman menghaturkan puji syukur kepada Allah, Pemberi kesembuhan, dengan banyak cara, misalnya melalui intensi misa atau mengunjungi tempat-tempat ziarah. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, penyakit kusta adalah aib bagi orang Israel. Bahkan hingga saat ini, orang yang menderita kusta akan diasingkan dari komunitasnya. Apabila ia sudah sembuh, ia harus menghadap imam di bait Allah dan mempersembahkan kurban pentahiran agar ia dinyatakan sembuh dan layak hidup bersama komunitasnya. Karena situasi ini, bisa jadi banyak orang Israel pada saat itu lupa bahwa kesembuhan mereka dari penyakit adalah berasal dari Allah. Mereka sibuk dengan urusan keagamaan, tetapi lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah
Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi kesembuhan. Hal yang berbeda dilakukan oleh orang Samaria yang disembuhkan oleh Yesus bersama 9 orang lainnya, serta Naaman yang kita dengarkan dari bacaan pertama. Mereka memahami bahwa mereka sembuh karena ada campur tangan Allah. Mereka berusaha, tetapi Allah lah yang menganugerahkan rahmat kesembuhan bagi mereka. Maka mereka tak lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah atas kesembuhan yang mereka peroleh. Iman akan Allah yang menyembuhkan mendorong mereka untuk datang kepada Allah dan mengaturkan puji syukur dengan berani tanpa ragu-ragu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengalami penderitaan. Dalam situasi itu, mereka biasanya mendekatkan diri pada Allah dan memohon kesembuhan darinya. Allah adalah kasih. Ia dengan murah hati menganugerahkan rahmat kesembuhan bagi anak-anaknya yang bermohon kepadanya. Itulah pewahyuan sejati dari diri Allah sebagai Sang Maha Penyembuh kepada kita manusia fana ini. Manusia menanggapinya dengan beragam cara. Ada yang mengucapkan syukur dan seharusnya memang demikian. Tapi janganlah lupa bahwa ada juga orang yang lupa bersyukur dan sibuk dengan urusannya. Bagi orang yang mengucapkan syukur, apa yang dialaminya saat ini semata-mata bukan hanya karena usahanya saja, melainkan karena Allah memberkatinya. Orang yang lupa bersyukur bisa jadi tidak menyadari bahwa Allah pun turut campur tangan dalam hidupnya melalui kasih karunia yang berlimpah. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah adalah setia. Kasih-Nya kekal abadi kepada kita, anak-anak-Nya. Apabila kita bermohon kepadanya, kita akan memperoleh berkat-Nya. Belajar dari Naaman dan orang Samaria yang disembuhkan dari penyakit kustanya, kita diundang untuk selalu ingat mengucapkan syukur kepada Allah atas segala berkat yang dilimpahkan dalam hidup kita yang fana ini. Ada banyak cara untuk mengucapkan syukur kepadanya. Selain mengucapkan syukur dalam doa, kita juga dapat mewujudkannya dalam perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Misalnya, berbagi rezeki kepada orang yang lapar, memberikan penghiburan bagi orang yang bersedih hati, melawati orang yang dalam duka, memberikan penghiburan, melawati dan mengunjungi orang yang sakit. Dengan demikian, hidup kita pun turut menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Kasih setiamu tak lekang oleh waktu. Kami bersyukur kepadamu. Walaupun kami tak layak di hadapan-Mu, terimalah syukur kami. Semoga segala puji syukur yang kami haturkan kepadamu mendatangkan berkat bagi kami. Demi Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu.
bersamamu sendiri yang membimbing kami, membuat dirimu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.